Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, di mata banyak orang kehadiran Yesus selalu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Tapi, di mata kebanyakan orang Farisi dan ahli Taurat, kehadiran Yesus dianggap membawa masalah. Lewat sabda Tuhan hari ini kita diingatkan. Pertama, ketika menghadapi persoalan, kita diajak untuk pergi kepada Yesus, bukan pergi ke tempat yang lain selain Yesus yang justru menjauhkan kita dari Allah. Kedua, kita diajak untuk datang atau pergi kepada Yesus, tidak hanya ketika menghadapi persoalan dan kesulitan. Lebih dari itu, baik suka maupun duka, ketika ada persoalan ataupun tidak mengalami persoalan, ketika mengalami kesulitan dan kemudahan, ketika mengalami kesedihan dan kegembiraan, kita diajak untuk tetap dan selalu datang kepada Yesus. Relasi kita dengan Yesus tidak ditentukan oleh seberapa besar persoalan dan kesulitan yang dialami, melainkan relasi kita dengan Yesus adalah relasi karena kita ambil bagian sebagai anak-anak Allah. Sebagai bagian dari keluarga Allah, Yesus adalah saudara sulung kita. Maka kita tetap diundang untuk datang mengunjunginya kapanpun. Nah, sahabat Cafe Rohani, jangan lupa untuk selalu mengingat Yesus dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.